Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our lesson Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Today we will learn about asyik bisa membaca Al-Quran with our handsome teacher Mr. Ahmad Ijudin. Okay, next. Before we start a lesson, please read a prayer together. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjut pelajaran hari ini, yaitu asyik bisa membaca Al-Quran. Al-Quran, kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Membaca Al-Quran mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari aku selalu membacanya. Aku bangga dan senang bisa membaca Al-Quran dengan benar. Anak-anak, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat yang diberikan oleh Allah. Sehingga kita masih bisa menyaksikan salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Maka kita harus rajin belajar Al-Quran. Atau misalkan kalian ada yang masih belajar Iqra, nggak apa-apa, harus tetap semangat. Karena belajar Iqra itu salah satu cara agar kita nanti bisa baca Al-Quran. Pelan-pelan belajar Iqra. Setelah nanti Iqra lancar, nanti ketika kita baca Al-Quran jadi lancar. Seperti itu ya. Tetap harus semangat. Yang Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, 4, 5, dan Iqra 6 tetap harus semangat belajar Iqra-nya. Karena nanti dari Iqra lanjut ke Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu huruf yang kita baca dari Al-Quran itu bernilai 10 kebaikan. Bayangkan ketika kita baca Al-Quran, misalnya satu halaman aja, itu udah satu ayat deh. Satu ayat aja itu sudah puluhan huruf. Satu hurufnya 10 kebaikan. Masya Allah, tentu akan sangat banyak pahala yang akan kita peroleh. Setiap hari aku selalu membacanya. Nah, ini harus kalian terapkan. Jangan lupa untuk membaca Al-Quran atau belajar Iqra, baca Iqra setiap hari. Jangan sampai malas-malasan. Aku bangga dan senang bisa membaca Al-Quran dengan benar. Nah, kalian harus ngaji Al-Quran dengan benar, tajwidnya, panjang pendeknya. Karena kalau membacanya tidak benar, panjang pendeknya salah, makharijul hurufnya juga kurang tepat, nanti bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Makanya harus rajin mengaji agar bisa membaca Al-Quran dengan benar. Sehingga kalau kalian bisa baca Al-Quran dengan benar, orang tua kalian pun nanti akan senang dan bangga punya anak yang bisa baca Al-Quran. Ingat baik-baik ya. Nah, kemarin kita udah menghafal surat An-Nas. Sekarang ada tepuk tangan Islami. Di kelas 1 kalian sudah belajar tepuk Al-Fatihah. Tepuk Al-Fatihah.
Nah, kalau sekarang di kelas 2, bukan Al-Fatihah lagi, tapi An-Nas. Nadanya masih sama. Kita praktekkan bareng-bareng. Tepuk An-Nas. Nama surat An-Nas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Seperti itu. Mudah kan? Nah, dari tepuk An-Nas ini kita bisa tahu tentang surat An-Nas. Pertama, nama suratnya apa sih, Pak? Nama suratnya An-Nas. Arti dari An-Nas apa? Nah, manusia. Arti An-Nas adalah manusia. Lalu jumlah ayat surat An-Nas ada berapa? Jumlahnya ada 6 ayat. Kemudian, di mana surat An-Nas diturunkan? Surat An-Nas diturunkan di kota Mekah. Nanti silakan kalian praktekkan ya. Kemudian, mari membaca bersama. Kemarin sudah menghafal, tapi ada beberapa kesalahan. Kebanyakan di ayat kedua. Nah, kita coba dulu baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kemarin kebanyakan salah di ayat kedua. Bacanya malikin nas. Nah, maknya dibaca panjang. Itu kurang tepat ya. Yang benar itu dibacanya pendek. Malikin nas. Itu kesalahan pertama. Kebanyakan di sini. Kesalahan kedua kemarin kebanyakan di sini nih. Ayat keempat. Min syarril waswasil khannas. Begitu bacanya. Min syarril waswasil khannas. Nah, kebanyakan kemarin di situ di ayat kedua dan ayat keempat. Nanti dikoreksi lagi bacanya ya. Perbaiki lagi. Tadi kita udah belajar tepuk Al-Fatihah, kita juga sudah baca surat Al-Fatihah. Nah, sekarang berlanjut pesan surat tadi kita sudah baca sudah tepuk An-Nas, lalu juga sudah baca surat An-Nas. Sekarang kita berlanjut ke pesan surat An-Nas. Tadi surat An-Nas artinya manusia. Nah, sekarang surat An-Nas itu isinya tentang apa sih, Pak? Surat An-Nas berisi tentang perintah kepada, ulangin kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan surat An-Nas. Surat An-Nas berisi tentang perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari godaan jin dan manusia. Itu surat An-Nas isinya perintah. Allah memerintahkan manusia agar berlindung kepada Allah. Berlindung dari apa, Pak? Berlindung dari segala macam kejahatan yang datang dari manusia dan jin. Karena manusia diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
manusia dan jin diciptakan untuk menyembah Allah. Tapi manusia sering digoda, digangguin. Oleh siapa? Sama jin dan manusia juga. Jin mengganggu manusia, dibisikin, dirayu, agar manusia tidak menyembah Allah. Dan manusia juga, banyak juga yang saling menggoda manusia. Dibujukin agar jangan mengaji, jangan belajar, udah main aja. Ada manusia kayak gitu. Maka dari itu, kita diperintahkan oleh Allah agar berlindung kepada Allah. Dan juga jin sering menggoda manusia dan juga sering memberi kejahatan seperti macam sihir atau gangguan gaib lainnya. Maka dari itu Allah perintahkan kita untuk membaca surat An-Nas agar kita terlindung dari godaan jin dan manusia. Karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita juga. Ada sebuah hadis dari istri Nabi Muhammad, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata bahwa Nabi Muhammad sebelum tidur selalu membaca surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Nabi Muhammad selalu membaca 3 surat ini. Lalu setelah dibaca, ditiuplah kedua tangan Nabi, nah terus diusap dari kepala, badan, tangan, sampai kaki. Maka dari itu, kita harus juga membaca surat An-Nas untuk minta perlindungan kepada Allah. Karena tidak boleh minta perlindungan kepada selain Allah. Oke? Jadi pesan surat An-Nas yaitu perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah dari godaan jin dan manusia. Sekian penjelasan tentang surat An-Nas. Jika ada yang kurang dipaham, silakan hubungi ke Pak Judin. Tugas. Ada 2 tugas. Yang pertama, tadi kita sudah sudah nyobain tepuk Anas. Nanti silakan kalian praktekkan tepuk Anas, direkam dalam video. Lalu yang kedua, tugasnya tulis pesan surat An-Nas. Tulisnya di buku catatan agama Islam, kemudian difoto. Kirim ke WhatsApp Pak Judin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Selesai sudah perjumpaan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.